moderator dari STT Philadelphia, Tangerang. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Ya, shalom, selamat malam. Ya, saya yang akan sekaligus sebagai moderator untuk STT Injili Philadelphia. Baik, sebelum masuk, seperti yang sudah sampai di atas, di STT Philadelphia akan ada pembicara utama dan ada pendamping. Jadi saya coba akan kasih sedikit gambaran apa profil ya dari pembicara. Oke, yang pertama adalah Ketua STT Injili Philadelphia, Dr. Andri Budiman, ya yang akan sebagai pembicara utama. Dan yang selanjutnya adalah ya, Pastor William atau William Hadrick Junior sebagai Presiden Kingdom of Heaven Embassy ya dari Amerika, khususnya untuk wilayah ASEAN untuk pelayanannya misi. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa di di Peraturan Menteri Agama tahun 2019 bahwa prodi keagamaan Kristen itu ada banyak ya, yang hanya yang kita tahu teologi sama pendidikan agama Kristen, misiologi atau pastoral, tapi sebenarnya banyak ya, itu ada sampai 34 sebenarnya. Ya, sekitar segitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita berbicara tentang lulusan keagamaan Kristen sangat luas. Ya, jadi kita mungkin nggak bisa bahas semua malam hari ini. Dan kita langsung aja kepada apa namanya eh, pembicara malam hari ini. Saya serahkan kepada Ketua STT Injil Philadelphia, Bapak Dr. Andri Budiman. Dipersilakan, Pak. Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat ya Bapak Dr. Ardop yang tadi sudah memberikan materi yang pertama. Yang terhormat Bapak Lukas Timotius ya, jauh-jauh dari STT Sumatera yang berkenan untuk memberikan seminar bersama ini. Yang terhormat juga Pastor Tommy Cakatang ya, yang sudah hadir bersama-sama bergabung di seminar malam hari ini. Pastor Tommy ini lahir di Filipina ya, puji Tuhan. Bapak Saudara ya, saya ingin sampaikan bahwa di materi kedua ini, jadi saya ingin beritahu kepada semua para mahasiswa-mahasiswi yang ada, nanti di akhir ini kita ada hadiah ya. Jadi biar Bapak Ibu Saudara, saya berharap dari awal sampai akhir semua menyimak ya. Nanti ada MC yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan saya berharap semua saudara bisa mendapatkan pulsa handphone ya. Cuman panitia tidak menyiapkan ya, di sini ada 130-an ya, tapi hanya berapa orang yang disiapkan. Oke, terima kasih buat para mahasiswa yang ada di beberapa STT, dan hari ini saya ingin sampaikan tidak lama, diberikan hanya dibagi dua sesi, paling 10-15 menit saudara-saudara, bagaimana STT yang berdampak dan berbuah. Saudara, kalau kita lihat ya, bisa layar ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, saudara, kita lihat STT yang berdampak dan berbuah, STT yang unggul tidak hanya memberikan pengetahuan teologis, tetapi juga membentuk karakter dan kepemimpinan yang dapat membawa perubahan positif bagi gereja dan masyarakat. Lulusan STT yang berbuah adalah mereka yang mampu mengaplikasikan iman mereka dalam pelayanan yang nyata dan efektif. Saudara, buat para mahasiswa-mahasiswi yang ikut seminar Zoom di beberapa tempat yang ada, bahwa
bagaimana kita menjadi STT, bagaimana kita menjadi para mahasiswa-mahasiswi yang berdampak dan berbuah. Oleh karena itulah kita berharap bahwa bukan hanya secara akademis yang Bapak Ibu, yang saudara pelajari, tapi saudara-saudara kita bagaimana waktu kita lulus nanti, waktu saudara nanti selesai dari strada 1 maupun strada 2 untuk kita bisa masuk ke dalam dunia pelayanan, dunia pekerjaan, dan dunia lapangan yang ada. Dan kita percaya bahwa berikutnya, yang pertama pembinaan karakter dan kepemimpinan. Integritas, membangun karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Bagaimana setiap para mahasiswa dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan, kita butuh yang namanya integritas. Membangun integritas, bagaimana kita bisa melahirkan para mahasiswa-mahasiswi yang ada untuk membangun mereka punya satu karakter jujur, sehingga waktu mereka selesai dalam perkuliahan yang ada, mereka bisa diterima di dunia sekuler maupun di dunia pelayanan ada dengan yang pertama, ya saya sampaikan bahwa saudara kita punya integritas. Integritas itu sangat penting, makanya dalam STT Philadelphia kita ada yang namanya Yayasan Kasih Anugerah. Yayasan Kasih Anugerah itu kita ada sekolah-sekolah dari TK sampai SMK secara formal, dan ada beberapa tempat yang ada. Dan waktu kita merekrut setiap guru-guru yang ada, itu pasti ya kepala sekolah akan menanyakan bagaimana punya karakter atau integritas yang jujur. Makanya selalu kita tekankan bahwa cari orang yang pandai banyak, cari orang yang jujur, cari orang yang punya integritas atau karakter sangat sedikit. Maka saya berharap bagi semua saudara malam hari ini setelah kita lulus, kita punya yang pertama integritas kita, dan waktu kita punya integritas, pasti kita membangun karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Saya percaya saudara-saudara, waktu saudara melihat nanti orang-orang melihat bahwa bagaimana saudara ini punya integritas, punya karakter yang luar biasa, maka saudara akan langsung mendapatkan pekerjaan atau pelayanan sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Yang kedua, saudara, kita lihat bagaimana STT yang bisa keluar dan menjadi satu tempat di masyarakat yang ada. Yang kedua, di sini kita pembinaan karakter adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial melatih kepedulian terhadap sesama. Dan kita lihat bagaimana kita melatih untuk kita kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, bagaimana pembinaan karakter dan kepemimpinan kita. Yang ketiga, disiplin diri, mengembangkan kebiasaan baik dan tanggung jawab. Nah, saudara-saudara, yang ketiga ini kita terapkan disiplin. Bagaimana kita bisa para mahasiswa ini punya disiplin yang baik, ya, atau tanggung jawab yang baik. Nah, tanggung jawab yang baik ini ya satu dasar modal kita, saudara-saudara, untuk apa? Para mahasiswa-mahasiswi itu bisa, firman Tuhan jelas katakan, setiap perkara yang kecil maka saudara akan dikasih Tuhan perkara yang besar. Bagaimana Tuhan kasih kita perkara yang besar kalau saudara tidak setia dalam perkara yang kecil? Nah, yang ketiga, bagaimana kita mau disiplin untuk kebiasaan yang baik dan tanggung jawab. Saya berharap ya hari ini semua para mahasiswa itu ikut, ya berarti bentuk kedisiplinan, bentuk tanggung jawab kita, sehingga waktu kita nanti selesai, kita bisa melihat satu rencana Tuhan yang luar biasa terjadi. Berikutnya kita lihat bagaimana kepemimpinan, melatih kemampuan memimpin dan melayani. Nah, saudara-saudara, saya berharap nanti saudara ini diberikan Tuhan kesempatan, ya anugerah Tuhan. Tidak semua saudara-saudara diberikan Tuhan kesempatan untuk masuk dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Ya, saudara yang teologi, saudara yang PAK, STT Injili pada Pia, ya kita program S1 PAK, S2 PAK, memang Tuhan panggil ya untuk fokus, ya khususnya di Philadelphia di Yayasan Kasih Anugerah, kita fokus untuk melahirkan, mencetak para guru-guru atau para pengajar-pengajar yang punya integritas, punya kepekaan sosial, punya disiplin yang baik, tanggung jawab yang baik, dan punya kepemimpinan yang baik.
Nah, kalau saudara kita lihat dengan cepat bahwa layar berikutnya. Yang kedua, saudara-saudara, STT yang berdampak dan berbuah. Yang kedua, keterlibatan dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Nah, ini saya buat gambar-gambar, saudara-saudara. Yang pertama, pelayan di gereja, STT terlibat aktif dalam berbagai pelayanan di gereja, seperti ibadah, pengajaran, aktivitas, kaum muda. Mereka mengembangkan keterampilan dan panggilan pelayanan yang akan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Jadi, bagaimana STT yang berdampak dan berbuah? Saudara keluar, saudara harus aktif dalam pelayanan gereja, pelayanan yang ada. Nah, lalu pelayan di masyarakat juga apa? Selain di gereja, istri juga terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan di masyarakat seperti pengajaran Alkitab, ya, bakti sosial dan kegiatan pemberdayaan. Hal ini membangun rasa empati dan kepedulian sosial mereka. Jadi ini saudara-saudara, bukan hanya di gereja kita aktif berdampak dan berbuah, tapi di pelayanan masyarakat. Lalu kita lihat juga ini pelayanan di komunitas. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus, yang kedua tadi, keterlibatan dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Untuk pelayan gereja, masyarakat, dan komunitas yang ada, ini kita harus aktif. Nah, berikutnya, poin yang ketiga, saudara, kita lihat bahwa lulusan STT yang menjadi berkat bagi gereja dan bangsa. Yang pertama, menjadi pemimpin gereja yang handal. STT menjadi gembala sidang, pendeta, dan pemimpin gereja yang membawa visi dan misi Kristus untuk memberkati umat. Jadi, lulusan STT yang menjadi berkat bagi gereja dan bangsa, yang pertama menjadi pemimpin gereja yang handal. Yang kedua, menjadi pengajar dan pengkhotbah yang menginspirasi. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, para mahasiswa menjadi pengajar dan pengkhotbah yang menginspirasi. Ya, jangan saya berharap nanti lulus ini saudara-saudara menjadi pengkhotbah yang kalau sudah tenar, saudara, banyak yang nyeleneh. Ya, kalau lihat sekarang banyak pengajaran yang memang membuat heboh. Ya, saya nggak akan bahas tentang itu. Ya, tapi saudara-saudara, banyak sekali pengajar-pengajar yang membuat hal-hal yang luar biasa. Ya, kebetulan selain Tuhan percayakan saya untuk gabung untuk melayani Direktur STP Lervia ini, ya Tuhan percaya menjadi advokat atau LBH, dan banyak kasus-kasus yang ada tuh minta LBH kasih anugerah untuk membantu. Nah, ini saya berharap saudara-saudara, ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti setelah saudara menjadi pengajar atau pengkhotbah, ingat bahwa ada, ya, ler yang harus saudara jaga, sehingga melalui pengajaran, melalui pengkhotbah, membuat inspirasi mereka untuk boleh semakin luar biasa. Yang ketiga, saudara, kita lihat bagaimana lulusan STT menjadi berkat bagi gereja dan bangsa. Yang ketiga, terlibat dalam pelayanan sosial kemasyarakatan. STT berperan aktif dalam pelayanan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, membawa dampak positif bagi gereja, bagi bangsa yang ada. Dan yang keempat, teladan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, saudara, yang keempat, bagaimana STT menjadi berdampak dan berbuah. Yang keempat, arah lulusan perguruan tinggi keagamaan Kristen. Yang pertama, kita berkarya di gereja. Lulusan perguruan tinggi dapat mengkontribusi sebagai pendeta, guru, pemimpin anak muda, dan tenaga profesional di gereja. Yang kedua, arah lulusan perguruan tinggi keagamaan Kristen, pelayanan masyarakat. Mereka dapat menggunakan keahlian dan iman untuk melayani kebutuhan komunitas, seperti memberikan konseling, mengajar, membantu pembangunan. Yang ketiga, yang terakhir, arah lulusan perguruan tinggi adalah kewirausahaan Kristen. Lulusan yang dapat memulai usaha yang berorientasi pada nilai-nilai Kristen, yang seperti bisnis, yang etis, memberikan dampak positif yang ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, para mahasiswi, saudara, malam hari ini, bahwa
sangat penting bahwa kita ini sebagai para mahasiswa, para mahasiswi ini kita boleh lihat kemana Tuhan bawa saudara setelah saudara ada di tempat kampus masing-masing, dan peluang saudara, saya berharap saudara bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi lilin, sehingga bisa menerangi dalam dunia pelayanan, dalam dunia usaha, dalam dunia wirausaha, dalam dunia pendidikan yang ada. Dan ingat saudara-saudara bahwa saudara diciptakan Tuhan, dilahirkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang Tuhan, sehingga saya percaya STT yang ada di dalam Indonesia ini boleh berdampak buat Indonesia yang ada. Oke, itu aja. Ya, nanti dilanjutkan oleh Pastor William, akan lanjutkan buat program kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Andri. Kepada Pastor William, you only have time 10 minutes. Sorry. Oh, Okay. okay, no problem. Praise the Lord. I'm happy to be able to share this evening. Can you translate, please? Oke, saya bahagia malam hari ini baik share malam hari ini. And I send greetings to all the various leaders and doctors in attendance in this seminar. Ya, saya sampaikan salam kepada semua pimpinan STT dan semua peserta yang hadir malam hari ini. I hope to greet each one of you personally someday. Ya, satu saat nanti salam secara pribadi nanti. The theme that is very significant for the seminar Yang sebenarnya sangat signifikan for the Bible school student to produce the fruit of their labor in education. Ya, jadi untuk sekolah-sekolah Alkitab itu untuk menghasilkan penuai ya di hari sama penuai ya. I have one slide that I put together because I know that there wasn't a lot of time, but on that slide, I have a list of 8 things that our Bible school in America required of us. Ya, Pastor William ada punya satu slide yang berbicara tentang pelayanannya di Amerika. And in that list is extra curriculum is what it's called. Oh ya, di dalamnya ada kurikulum ya. Because just learning and having a knowledge information was not enough. Ya, jadi belajar atau hanya secara informatif itu tidak cukup. Even as the word of God declares in James, the book of James. Ya, seperti yang disampaikan Tuhan melalui kitab Yakobus ya. Chapter 1. Ya, Yakobus 1. Verse 22. Ayat 22. That we must be doers of the word and not hearers only. Ya, jadi kita melakukan kehendak Tuhan bukan hanya pikiran kita ya. Mm-hmm. And this is from the very beginning of our education all the way to the end of the fulfillment of our ministry. Sorry. Sorry, can you repeat it? Being a hearer and being a doer and not only hearing must be continuous throughout our whole ministry life. Ya, bukan hanya mendengar, tapi mempraktekannya dalam seluruh pelayanan kehidupan kita. Because then we have the accomplishment of the Lord Jesus say, "Well done, a faithful servant." That's the goal, to be faithful and produce the character of Christ. Ya, seperti yang Yesus katakan bahwa sudah selesai waktu kita salat. Jadi Tuhan mau bahwa kita ini menghasilkan karakter ya Kristus. Yes, when we have the character of Christ and it's working, we're doers, not only hearing. We're not only hearing. Ya, jadi kita menghasilkan karakter Kristus bukan hanya sekedar pendengar saja. So in light of this, our Bible school in America that
I attended for 2 years. Ya, jadi di sekolah Alkitab ada hadir selama 2 tahun ya. Required us to have extracurricular activity to produce the fruit of discipleship and being a doer. Ya, jadi harus melakukan kegiatan ekstrakurikuler untuk menghasilkan karakter ya. So that we were able to feel the responsibility of ministry. Ya, jadi bisa merasakan tanggung jawab di dalam pelayan. Because ministry is responsibility. Ya, jadi pelayan itu merupakan tanggung jawab. In the kingdom of God, there's responsibility. Ya, jadi dalam kerajaan Allah itu tanggung jawab atau dalam pelayanan itu penting. And it starts with your education. Sorry if you're not being able to give me. Ya, dimulai daripada pendidikan. So when you give attention to your education for learning, you must be able to put into practice what jadi- God gives you, what the Holy Spirit gives you. Ya, jadi kita mulai daripada pendidikan dan kita melakukan seperti apa yang Roh Kudus atau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So that we have a relationship with God, with God through the word and through the ministry. Ya, sehingga kita punya relasi dengan Tuhan di dalam pelayanan dan juga di dalam dunia. In my life now, I did not know that I was going to be a president of a ministry organization when I was first in school. Ya, dia juga tidak tahu kenapa dikasih kepercayaan sebagai presiden mission ya, pelayan school. I didn't know anything about Asia. I didn't know anything about Indonesia. Ya, dia nggak tahu tentang Asia, dia nggak tahu tentang Indonesia di waktu dikasih kepercayaan pelayanan ini. But God knows the plan He has for your life, where He wants you to be. Ya, tapi Tuhan tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk apa yang harus kita lakukan. So I agree with Dr. Andre Budiman about the importance of having integrity and character in your life. Ya, jadi saya setuju dengan Pastor Andri menyatakan bahwa kita harus punya integritas di dalam pelayanan kita. These are things that the Holy Spirit is looking for. Ya, ini yang Roh Kudus mau. So that we can serve the community. Kita bisa share kepada komunitas kita. And we can have a godly testimony. Dan kita bisa menyampaikan kesaksian. See, we can know the Bible. We can know a lot about the Bible. Ya, kita bisa banyak tahu tentang Alkitab. But it's far better to know the God of the Bible, not just the Bible. Jadi kita harus tahu tentang Allah Alkitab itu, bukan hanya Alkitab itu saja. And we can have many, many degrees, but we must know Him because He's the one whose name is above everything. Ya, kita bisa punya banyak gelar, tetapi kita harus Tuhan yang tahu segala sesuatu. Karena Dia mengatasi Anything we segala sesuatu. achieve, anything we accomplish, all the glory goes to Jesus. Ya, segala sesuatu tujuan kita untuk menyelesaikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. So what you do in your life while you're studying, while you're in school, Ya, jadi apa yang kita lakukan ketika kita sekolah? give yourself some curriculum of experience. Ya, jadi jadikan kurikulum itu sebagai pengalaman. The example in the church, and I'll finish with this. In the church in America, they have what they call bus ministry, which is jalan-jalan. You take the car and you go pick up people, bring them to church. Ya, jadi jadikan itu sebagai dalam pelayanan. Contohnya di Amerika itu ada pelayanan bus ya, penjemputan ya kali ya. One of my favorite was to
go to the street ministry because I used to work with drug addicts, people who were narcoba. Ya, jadi pelayanan yang dilakukan Pastor Nung adalah pelayanan di jalan-jalan untuk menjangkau mereka yang narkoba. Oke, Pastor William, the time Amen. is up. Thank you so much. Ya, terima kasih banyak. Okay. God bless you. Dan Thank you. berkati. Oke, nanti next time lagi jika banyak waktu. Oke, kita akan buka Amen. pertanyaan karena waktunya hanya tinggal 5 menit. Jadi saya kasih maksimal 2 pertanyaan. Yang pertama untuk bertanya, ya silakan untuk yang sudah dipaparkan oleh Dr. Andi Budiman untuk bertanya, silakan bertanya. Bisa langsung bertanya atau harus ditulis, Pak? Bisa langsung Pak, karena waktunya sudah sedikit. Langsung saja. Ya, begini, sebenarnya kan PAK ini mau dihapus katanya. Kita tidak perlu terlalu merasa bersalah atau apapun, atau apa yang kurang kita buat di dalam pendidikan agama Kristen. Tapi kita perlu berjuang, bukan semua tadi yang disebutkan itu kan kita sudah lakukan juga ke masyarakat. Kita bukan kurang pelayanan kepada masyarakat. Kita bukan kurang berdampak di masyarakat. Kita sudah melakukan banyak hal. Tetapi yang menjadi masalah, apa yang terjadi, kenapa bisa mau dihapus? Kalau memang karena kurang bermutu, ya berikanlah kurikulum yang bagus. Itu aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Hotel Stompul dari Sibolga. Ya, Pas Del ya dari Sibolga. Ya, narasumber bisa menjawab ini. Ya, Pastor Andri. Tapi pertanyaan ini tadi ada hubungannya dengan yang sudah disampaikan Pak Adolf tadi nih. Ya, Pastor Andri. Ya, karena ada hubungannya dengan yang disampaikan sama Pak Adolf tadi. Ya, mungkin Pak Adolf bisa menanggapi, Pak. Maaf, Pak. Ya, itu Pak siapa? Pak Hodel ya, tadi ya dari Sibolga ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Tadi yang bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Andri ya, yang berdampak dan berbuah itu menjadi harapan dan ketetapan ya dari sebuah perguruan tinggi teologi keagamaan supaya kita ya bisa diterima di masyarakat ya masyarakat gitu ya, karena dari buahnya lah dilihat perguruan tinggi itu perguruan tinggi salah satu penilaian perguruan tinggi yang baik karena ada dampaknya di masyarakat ya. Dan betul kurikulum itu harus terus menerus dievaluasi dan itu diperbolehkan dilakukan oleh internal perguruan tinggi disesuaikan terutama mata kuliah lokal sesuai dengan visi misi dari perguruan tinggi tersebut ya, itu harus evaluasi dan di evaluasinya itu tentu melihat kebutuhan di masyarakat, apa yang saat ini sangat dibutuhkan di masyarakat ya, harus ada masukan baik itu dari alumni, masukan dari gereja, masukan dari pemerintahan setempat, dari mana aja ada masukan sehingga terjadilah peningkatan atau pembaharuan kurikulum yang akhirnya itu nanti menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau itu kebutuhan masyarakat berarti STT perguruan tinggi akan dicari oleh masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan bukan saja di umum tapi juga di keagamaan ya. Mas sampai hari ini perguruan tinggi keagamaan Kristen maupun teologi di dalamnya masih cukup banyak ya yang kecenderungan berpikir negatif. Kalau masuk perguruan tinggi teologi, oh mau jadi pendeta, jangan gitu. Ya mau jadi pendeta. Nah itu masih banyak sampai hari pemikiran anak-anak muda seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita mengubah ya paradigma mereka itu dengan promosi, dengan seminar-seminar ataupun mungkin bimbingan, arahan ya. Jadi itu. Jadi itu barangkali
penjelasan dari saya Pak Nofri untuk untuk Pak Syafruddin. Ya, baik. Terima kasih Pak Adolf atas pemaparannya, memberikan jawabannya. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis, ya maksudnya nanti kita ya ini ada Pak Kotin apa nih. Tapi karena waktunya sudah habis ya, nanti kita serahkan dulu ke STT lain. Mungkin nanti di akhir acara kita ini kita buka dikit lagi waktu untuk bertanya. Tadi Pak ada Kotin apa nanti mau bertanya. Nanti mungkin di akhir Pak ya, karena kita sebelum masuk yang dibertanya tadi. Nah, oke. Ya baik, saya serahkan kepada moderator selanjutnya dari STTS Medan untuk melanjutkan seminar kita malam hari ini. Tuhan berkati. Silakan Pak Fernando. Baik, terima kasih sama kepada panitia ya pelaksana seminar yang bertajuk kemana arah lulusan STT yang dapat dan berbuah. Nah, itu. Terima kasih untuk Bapak Dr. Adolf Terbutar, MTH, sudah menyampaikan materinya, dan juga kepada Bapak Dr. Andri Budiman, Ketua STT Injili Philadelphia Tangerang, dan juga kepada Pastor William dari USA. Thank you so much, Pastor. Dan juga kepada Bapak Tommy Pacatang ya. Nah itu. Dan yang terakhir khususnya kepada Bapak Ketua STT Sumatera Medan yang bersama kita pada malam ini. Dan juga kepada seluruh peserta ya, mahasiswa-mahasiswi dari berbagai STT atau 4 STT, bahkan juga dari luar yang bergabung pada malam hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, sebelumnya saya menyerahkan dulu kepada Bapak Ketua STT Sumatera Medan, yaitu Bapak Lukas Timoteus. Kami persilakan Pak. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama-tama, kekasih kita yang saya hormati, Direktur Pendidikan Bimas Kristen Protestan, sekalipun hari ini tidak hadir, saya kira kita sangat semua menghormati. Saya percaya kalau kita beberapa STT yang hari ini bisa pertemuan Zoom, saya kira awal ini adalah satu kemurahan Tuhan dulu. Untuk kita sama-sama menyadari, belajar bersama, menikmati kuasa Tuhan, dan kemurahan Tuhan, sekiranya apapun ada yang kita tekuni hari ini di STT kita berbeda-beda masing-masing, tetapi saya menghargai kasih karunia Tuhan ini dulu. Karena waktu kita cukup tidak terlalu panjang, saya hanya memberi satu catatan. Apakah sesuai dengan Matius 5 ayat 13? Apakah STT kita sudah menjadi garam? Sudah menjadi terang? Kalau itu yang kita miliki, tantangan ke depan tidak membuat kita goyah. Karena kita terang. Karena kita sudah menjadi garam. Ya, semoga nanti sebentar Pak Fernando akan menguraikan. Saya hanya mengawali sebagai pimpinan di STT Sumatera ini. Saya kira nanti saya sedikit akan menjelaskan lebih jauh lagi, tapi saya akan minta mungkin
narasumber yang kami berikan hari ini dalam pertemuan kita. Saya minta nanti Pak Fernando Tumiang sebagai wakil satu kami di STTS. Silakan Pak Fernando. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk kesempatan ini berbagi pemikiran terkait dengan pengalaman-pengalaman di dalam mengelola STT ya, dan juga menghasilkan lulusan-lulusan yang kita harapkan mampu berkarya di luar STT. Nah itu, ya kemungkinan saya sudah mendengar dari beberapa beberapa pembicara tadi dari STT dari Bapak Dr. Adon Butar lebih menekankan tentang nilai-nilai pendidikan, dan tadi Pak Dr. Budiman menekankan tentang pelayanan begitu ya. Nah itu memang tentu keduanya ini adalah berkolaborasi kalau kita berbicara tentang ruang lingkup sekolah tinggi teologi. Nah itu. Nah sebelumnya sebenarnya ketika saya membaca ini judul dari seminar ini, sebenarnya saya jauh mengkaji tentunya memang betapa pentingnya kita melibatkan pemerintah di dalam seminar ini ya, karena memang stakeholder dari lulusan STT ini memang tidak terlepas dari pemerintah, di mana program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, secara universal tentu berkaitan dengan pelayanan, baik itu dalam bidang mengajar dan yang lain-lain. Nah itu sebabnya ada kala baiknya memang kalau ini dibahas dan digodok, di mana dari kementerian boleh hadir bersama dengan kita. Tapi mungkin saja ini sebagai refleksi bagi kita supaya STT mampu membekali dan menghasilkan lulusan-lulusan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan begitu ya. Nah, yang pertama itu tentu adalah dari perspektif latar belakang kenapa semua STT tentu berusaha keras dan berpikir bagaimana sekolah-sekolah ini mampu menjadi sekolah ya yang berdampak, yang berpengaruh tidak hanya secara umum ya, tapi secara khusus juga. Nah itu tentu yang pertama itu adalah dari perspektif pemerintah, di mana memang bahwa lulusan-lulusan STT itu tentu berkontribusi kepada pemerintah. Nah kedua, terkait dengan lulusan STT itu adalah kepada pelayanan ya, aspek pelayanan. Nah itu karena memang di STT itu ada jurusan pastoral dan jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, dan kedua adalah berkaitan dengan pendidikan, di mana memang lulusan-lulusan STT itu tidak hanya memberikan ceramah-ceramah secara spiritual, tetapi juga mencoba untuk berkontribusi, mengedukasi masyarakat dalam membangkitkan sumber daya manusia. Nah, kemudian juga itu adalah banyak hal memang kalau kita lihat secara global, kenapa STT harus berpikir keras dan berusaha keras untuk meningkatkan kualitasnya, tentu ada banyak hal kalau kita lihat dari aspek apapun. Nah itu. Nah kemudian itu secara global ya, kita lihat memang kita merujuk kepada Kejadian 1 ayat 28 itu, memang Allah mengatakan di situ bahwa sifatnya kita adalah mengelola, memanage, ya, mengatur, menata. Nah itu. Jadi tujuannya semua adalah bagaimana menata bumi ini ya. Nah itu secara rohani, secara pendidikan dan yang lain-lain. Nah itu. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada kita semua ya, saya memang tidak ingin, tentu bukan maksudnya tidak ingin, saya memang suka berbicara tentang lulusan atau arah STT. Tetapi balik lagi,
kepada PT ya atau perguruan tingginya, bagaimana kualitas perguruan tinggi kita. Nah itu, jadi memang arah lulusan itu memang ditentukan oleh kualitas dari STT kita. Nah ini memang kalau bicara tentang ini tentu sedikit di sana sini ya kita tahu sendiri bagaimana. Seperti apa tadi pertanyaan tadi yang mengatakan kenapa PAK itu mau dihapuskan. Iya, saya pernah bicara dengan Pak Manihuruk ya. Kami ngobrol. Nah kebetulan saya salah satu mahasiswa penerima beasiswa skema sandwich. Nah sebenarnya bukan masalah soal adanya keputusan-keputusan untuk penghapusan, tetapi memang kementerian itu melihat dari beberapa STT yang ada di Indonesia ratusan itu ya kurang mampu mengembangkan ya standar yang diminta oleh pemerintah ya, adanya aturan-aturan yang memang sifatnya regulasi ya. Nah ini terkait dengan secara internal itu, sehingga bahwa tidak adanya kemajuan dilihat oleh pemerintah ya, karena memang yang dituntut dari STT-STT harus mampu mengupgrade dirinya baik secara regulasi ya supaya bersinergi dan berdampak kepada program Kementerian Agama. Nah itu. Tetapi ini sulit sekali. Contohnya itu terkait dengan akreditasi. Nah, nasib dari lulusan STT ini memang mereka yang suka dengan mengajar, tentu mereka tergantung kepada legal standing dari STT ini. Ya, karena memang kita tahu memang ketika mereka lulus, mereka hendak bekerja, melamar PNS, dan yang lain-lain, tentu ini sangat menjadi dasar ya bagi mahasiswa adanya pengakuan secara sistem atau sah. Nah, itu. Tetapi maaf, semaaf-maafnya, ya, karena memang saya tidak memberikan satu skeptis kepada kita, tidak. Tetapi memang inilah yang terjadi di lembaga kita secara internal. Nah itu. Kalau dibandingkan dengan perguruan-perguruan yang lainnya begitu. Karena kita ini lebih banyak condong kepada hal-hal yang memang sifatnya itu ya maaf semaaf-maafnya, karena kalau memang berbicara tentang perguruan tinggi tentu tidak hanya bicara soal spiritual saja kan begitu, tetapi bicara soal rasional. Nah itu. Ya, jadi ini perlu dipertimbangkan oleh lembaga secara internal karena memang kita menuntut mahasiswa kita harus advance, tetapi lembaga kita masih perlu dipertimbangkan. Sampai hari ini saya mendengar kabar ada sekitar 200-an lagi STT yang belum terakreditasi secara institusi. Nah itu. Nah, jadi bagaimana mahasiswa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa kalau memang lembaga kita masih sedikit mengalami keraguan gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi memang itu tadi saya katakan di awal, di sini perlu sekali pemerintah ya hadir di sini, kita hadirkan supaya mereka melihat dan mendengar dan mereka membuat satu kesempatan ya tidak terlampau begitu tegang terhadap lembaga-lembaga STT ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya regulasi. Nah itu. Jadi saya percaya kalau memang STT kita ini sekolah teologi Kristen ini terunggul ya baik itu dalam hal akreditasinya semuanya. Nah, kemudian itu adalah mutu pendidikannya. Saya senang tadi oleh Pastor William dari USA tadi bahwa STT itu memang bergerak dari kurikulum yang kita buat di STT kita. Kemana arah lulusan itu memang itu tergantung dari kurikulum. Nah itu. Jadi saya tidak panjang lebar di sini. Oleh karena itu untuk menghasilkan lulusan ini memang tentu yang pertama adalah kembali lagi kepada lembaga kita masing-masing. Nah itu. Kemudian kalau secara umum kemana arah lulusannya? Ya tentu memang lulusan STT itu
tidaklah sulit ya bagi kita ya, karena hampir sama dengan lulusan-lulusan lainnya juga. Ada yang menjadi guru atau dosen, ada sebagai penulis, ya, ada sebagai konsultan keagamaan, ya, dan juga ada peneliti publik, ya, karena memang belajar tentang nilai-nilai riset ya di sekolah-sekolah teologi. Dan juga ada pemuka agama. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini saja memang sudah mencakup semua secara holistik sebenarnya, di mana lulusan-lulusan itu hadir di tengah-tengah hal ini. Nah itu. Nah, jadi bagi saya kalau dikatakan di kemana arahnya, ya itu sangat luas gitu. Tergantung bagaimana kemampuan mahasiswa kita, lulusan-lulusan kita, ya dapat berintegrasi, dapat berkarya, ya yang sifatnya influence atau pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah itu. Yang terakhir ini saya tidak panjang-panjang dalam hal ini. Nah, tentu apa kecakapan? Ya, kecakapan apa yang harus dimiliki para lulusan? Tadi memang Bapak Dr. Adolf itu tadi sudah bicara banyak tentang ini, ya. Nah itu. Nah, ini saya menekankan di sini ya bahwa memang betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi. Lulusan-lulusan kita ini ya maaf ya kadang-kadang saya lihat banyak STT ya begitu tamat ya yang tahu hanya ya tetap beriman aja lah ya percaya saja. Nah itu ini kadang-kadang saya ya bukan berarti menghilangkan nilai-nilai apa namanya ya nilai-nilai komunikasi secara spiritual, bukan, tetapi inilah buktinya bahwa kita dididik secara ilmiah. Teologi tidak bicara secara spiritual tapi secara ilmiah. Makanya di STT kita selalu ini saya tekankan kepada mahasiswa. Karena apa? Karena kemampuan mereka di dalam itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka di luar. Udah itu ada kemampuan berpikir secara kreatif. Nah, ini tadi sudah disinggung juga. Ya, bagaimana nilai-nilai agama bisa disampaikan dalam konteks-konteks tertentu seperti pelajaran matematika. Nah, ini bicara tentang kreativitas. Nah, memang ini di dalam mata kuliah entrepreneurship ini di STT telah ada ini diajarkan sebenarnya. Itu. Kemudian kemampuan mengobservasi, ya, mengamati, dan juga ada menganalisa, ya kasus-kasus tertentu, baru perkembangan sosial agama di Indonesia, bagaimana mereka bisa melihat sisi-sisi itu dan mereka melakukan sebuah kajian-kajian terhadap itu. Karena ya memang disitulah memang sebenarnya kebesaran dari lulusan-lulusan STT berbeda dengan yang lain gitu ya. Tetapi banyak orang tidak bangga sebenarnya sekolah di STT, lulusan dari STT ini sebenarnya wah ini ya bagi saya memang ini melebihi ya. Nah itu. Nah ini bicara tentang tekun, detail dan rasional. Nah itu. Jadi mungkin saya melihat ya dari aspek-aspek ini ya secara kualitas secara lembaga, sinergisitas dengan pemerintah, dan kualitas dalam hal mendidik mahasiswa ke depan, seperti yang dibilang Pastor William tadi berkarakter, sehingga saya yakin mereka pun dilepas, kita tidak gamang, kita tidak bimbang, karena kalau mereka punya kemampuan ini, saya kira kemanapun mereka diutus, mereka pasti mampu hidup dan mereka bisa tampil di tengah-tengah masyarakat. Nah mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita rekan-rekan dari STT dan mahasiswa. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Lukas Timotius. Baik, terima kasih Pak Fernando. Saya hanya menambahkan sedikit. Tadi apa yang dikatakan Pak Abdul, banyak lulusan sekolah hanya mau mengarah kepada lahan yang mungkin menerima mereka. Boleh saja. Tetapi alangkah baiknya kalau bisa siswa, kita lihat sekarang di dalam ekonomi saja. Apakah kita bisa membuat satu daya cipta, lapangan? Apakah itu usaha perintisan mungkin? Baik sebagai guru, baik sebagai hamba Tuhan yang mungkin pelayanan. Ya, bukan lepas dengan bebas.
Tapi tujuan baik gereja, baik STT, kita menyadari kekuatan kita itu adalah karena Tuhan. Roh Tuhan memimpin kita, memanggil kita. Bahkan maka tadi di awal saya katakan, apakah kita sadar kita adalah garam, bukan menjadi garam. Kita bukan menjadi terang, tapi kita terang. Saya punya pengharapan ke depan ini, biarlah STT-STT yang kita miliki, bukan kita bertanya ke arah kemana, tetapi benar-benar kita sudah mempunyai sesuatu dampak. Dampak yang positif. Kita berbuah. Ya, dan kita telah berbuat sesuatu. Dan bisa buahnya yang manis dinikmati oleh masyarakat. Bahkan gereja juga bisa menikmati nanti. Bahkan siapapun keluarga kita, kalau anak-anak kita sudah lulus, minimal berdampak yang positif dan bertumbuh dan berbuah. Doa saya, Bapak Ibu sekalian, biarlah kelanjutan dari awal pertemuan kita ini, sekalipun mungkin di sana sini masih kita belum sempurna, tapi jangan putus asa. Kita tetap semangat, dan apa yang masih kurang kita perbaiki. Selebihnya kita minta Tuhan turut bekerja dengan kita, mendatangkan kebaikan bagi STT kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada moderator. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Ketua STT Sumatera Medan, Bapak Lukas Timotius STHMA. Ya, kebetulan mungkin masih ada waktu ini ya. Silakan bila ada yang memberikan pertanyaan atau pandangan. Ya, selalu Pak. Shalom Pak, shalom. Shalom, shalom Pak. Terima kasih atas kesempatan ini Pak. Masih berkaitan dengan adanya rencana penghapusan pendidikan agama Kristen. Nah, saya berpikir begini Pak, kalau hal ini memang sebuah ancaman untuk kita sebagai pengikut Kristus, berarti tujuannya adalah supaya setiap STT kita meningkatkan kualitas pendidikan agama Kristennya. Dan itu saya kira sangat bagus, Pak. Tapi kalau memang benar-benar hal ini akan dihapus dari bagian dari pendidikan yang sudah selama ini diberlakukan di Indonesia, Pak, kira-kira ini mahasiswa-mahasiswi yang sudah berjuang selama ini untuk belajar di PAK, dengan harapan banyak, kelak bisa menjadi salah satu guru di instansi pemerintah. Bahkan mengharapkan satu kali akan menjadi PNS di sana. Dengan mendengar seperti ini, mereka-mereka atau kita-kita yang di dalam ini akan kurang semangat mengikutinya, Pak. Pertanyaannya, apa kira-kira dorongan yang bisa untuk kami-kami yang sedang mengikuti pendidikan agama Kristen di setiap pendidikan kita ini untuk tetap bisa berjuang dan jangan sampai lemah. Karena mendengar seperti ini kan bisa, Pak. Padahal sudah semester 1, 2, 3, 4 hanya tinggal berakhir. Mendengar ini bisa kita patah semangat dan untuk tidak lagi melanjutkannya, Pak. Tolong, apakah ada dorongan agar kami-kami mahasiswa yang sedang berjuang ini bisa tetap berjuang dalam menuntaskan pendidikan ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khodin Nababan. Ya, saya sedikit Ya, Pak. berbagi sharing ya ini ya. Nah, yang valid ya, yang terukur dan jelas gitu ya. Jadi kita seringkali mendapat isu-isu yang ya kadang-kadang kita mungkin tidak jauh dulu menganalisa
baik dari perspektif undang-undang ya dan kebijakan-kebijakan di Direktur Pendidikan Agama Kristen di Kementerian Agama. Nah itu. Bagi saya sebenarnya itu tidak, bagi saya ya Pak, secara undang-undang semua undang-undang melindungi hak ya. Hak itu baik itu terkait dengan apapun itu dalam konteks agama ya, beragama. Nah itu. Jadi tidak akan mungkin pemerintah menghapus itu Pak kalau sampai hari ini Direktur Pendidikan Agama Kristen itu mewajibkan semua STT ya, tinggal 200 PTK lagi yang belum terakreditasi secara institusi. Agustus ini itu harus diselesaikan, Pak. Nah itu, sesuai dengan pertemuan para ketua STT-STT dengan mungkin Pak Adolf di bulan lalu ya Pak ya. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya nggak usah takut Pak, nggak usah ragu Pak. Nah itu. Sebenarnya wacana itu muncul karena apa? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, wacana itu sebenarnya hanya wacana sebagai, katakan sajalah itu sebagai dorongan gitu ya, bagi PTK atau lembaga-lembaga tinggi teologi yang ada di Indonesia untuk mereka memikirkan ya cepat mengupgrade dengan cepat ya supaya semua pelaporan-pelaporan itu sudah selesai begitu. Jadi tidak ada masalah soal masalah legal standing begitu Pak. Nah itu. Jadi kalau wacana itu ada, tidak akan mungkin kementerian menuntut itu Pak. Tidak akan mungkin menuntut itu. Ya ini kalau seperti itu untuk apa kita urus lagi Pak ini institusi? Untuk apa kita capek 5 tahun secara reguler kita harus kerjakan itu borang gitu ya. Nah itu. Jadi bagi saya ini lebih bagus kita mendapatkan informasi itu secara valid gitu ya. Kalaupun ada ancaman seperti itu sebenarnya itu mungkin bagi saya itu tanda kutip itu mungkin saja kepada ya mereka yang harus mengupgrade lembaganya secara cepat karena memang semua akan ada pelaporan-pelaporan ya terkait kepada Kementerian Agama. Jadi nggak usah takut Pak Ferdinand Baban, tetap semangat. Iya, amin. Jangan takut. Karena kebetulan begini Pak, sedikit ini ya. Saya kemarin kan ada ke Jakarta, ketemu dengan direktur. Ya kebetulan kita ada 25 orang dapat beasiswa, ada ke Jerman, ke Belanda gitu ya. Jadi kita tetap terus berkomunikasi kepada mereka. Nah, itu. Sampai satu hal lagi, kita tahu sekarang ini ada SMPTK. Nah itu ya sekolah menengah pendidikan teologi. Nah itu. Jadi saya kira kalau mau dihapus pendidikan agama Kristen itu apa mereka buat SMPTK itu gitu ya. SMPT MK gitu. Itu nggak mungkin Pak. Nah itu. Jadi itu sebenarnya bagi saya hanya sebatas apa saja dorongan kepada lembaga-lembaga supaya mengupgrade dirinya supaya penggunanya tidak ragu ya. Nah itu. Kekristenan kita ini macet Pak begitu kan. Karena kita hanya sibuk menunggu mujizat ya Pak. Iya, ya kita bukan percaya mujizat Pak gitu. Demikian Pak. Terima kasih Pak, memberkati. Oke, Pak Ketua mungkin mau. Nando, saya tambahkan Pak Nababan, kita nggak bisa bilang tidak. Sekarang semua HP kita punya TikTok Pak. Nah, TikTok itulah yang membuat kita jadi ragu nanti. Ya, sehingga sesuatu kebenaran kita tergoyah Pak, maaf Pak. Apakah tiap pagi kita sudah merenungkan firman Pak? Maaf ya. Kenapa kita lihat TikTok tiap hari, pagi-pagi sampai malam, isu, berita, media, tapi berita yang kekal itu firman Tuhan, kita tidak pegang janji Tuhan. Maaf. Ya, ini yang saya mau menekankan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hari ini kita ikut Zoom. Saya bersyukur dengan satu peristiwa malam ini, baik STT apa yang kita miliki, hari ini sebetulnya kita sedang diproses, diuji. Kemurnian STT yang kita punya hari ini, yang kita ayomi, saya minta dengan kemurahan Tuhan, jadilah STT
yang menjadi garam. STT yang menjadi terang. Sehingga tidak ada dampak-dampak yang kita ragukan lagi. Dan saya percaya hari ini kami didorong, kita semua didorong supaya apa? Ke depan anak-anak yang kita didik mereka sudah terarah dalam ladang Tuhan mungkin, baik sebagai guru, sebagai pembicara nanti, sebagai yang mereka bisa menulis dan sebagainya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama, Tuhan berkati. Kembalikan. Ya. Ya mungkin saya sedikit, kalaupun ada lulusan yang sampai hari ini masih pengangguran Pak, ini perlu dipertanyakan Pak sendiri gitu ya. Baik, ada Ya, kira-kira satu lagi? Waktu masih ada Pak? Sudah Pak, habis Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kami dari STT Sumatera Medan. Kalaupun ada kata-kata yang ini ya kami mohon dimaklumi. Pada abang saya, Dr. Adolf Termutar, saya Persibulga ini Bang. Persibulga Julu ini. Iya, baik. Terima kasih Pak. Iya, Pak Dr. Budiman, Bapak Ketua STT Sumatera Medan, Bapak Tommy Pacetang, Pak Nofri. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Ya baik, terima kasih Pak Fernando dan Pak Lukas dari STT Sumatera Medan ya. Dan saat ini kita akan langsung aja ke sesi yang terakhir malam hari ini, di mana nanti Pastor Tommy Pacatang dari Binoema School of Mission ya akan menyampaikan materi malam hari ini. Dipersilakan Pastor Tommy. Ya, terima kasih banyak Pak Nofri dan selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Walaupun saya sudah 23 tahun di Indonesia, masih banyak kata-kata yang belum fasih ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Pendeta Dr. Andri Budiman karena diberikan kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini di dalam seminar ini. Nah, kalau kami Pneuma School of Mission, Pneuma School of Missions di Indonesia, kita cabang dari Pneuma School of Missions dari Filipina. Dan saya sendiri menggembalakan 2 gereja dari di bawah naungan GSJA, dan gereja kami berbahasa Inggris di IES, dan juga kami punya keinginan memulai School of Mission di gereja kami. Nah, saya mau bentar ya. Maaf, ini yang PowerPoint yang saya punya, kalau saya nggak bisa full screen, karena kalau saya full screen dia tidak bergerak. Tapi bisa kelihatan kan? Bisa kelihatan. Nah, nama sekolah itu Pneuma School of Missions. Nah, untuk apa itu Pneuma School of Mission Indonesia dan misinya? Pneuma School of Mission ini adalah sekolah misi yang berbasis gereja, church based, untuk gereja lokal juga kami. Berarti berfokus kepada gereja lokal, memperlengkapi gereja lokal, anggota-anggota gereja. Dan misi PSMI ini adalah melatih dan memperlengkapi anggota-anggota gereja untuk menjadi pemimpin gereja kemudian hari, karena kita kepingin dan juga kita punya mimpi bertumbuh, dan juga mungkin bukan cuma 1 atau 2, nanti 3 sampai berapa gereja lah yang akan bisa kita rintis, supaya mereka juga mempunyai bakat, mempunyai supaya mereka bisa merintis gereja. Nah, dari gereja kami ini yang discipleship journey yang kita rancang juga. Pertama ini yang journey pertama ini yang evangelism, kita engage dengan komunitas dan juga
pergi ke komunitas-komunitas yang ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga kalau mereka sudah ikut, dan kita harus mengajar mereka dengan biblical foundations, dan itu establish. Dan yang ketiga, equip. Oke, equip ini berbicara waktu mungkin apa yang paling mungkin sekitar 3 tahun kalau mereka sudah ikut, sudah belajar, sudah beribadah. Nah, ini yang equip ini di sini yang Numa School of Mission. Salah satu kegiatan atau salah satu program yang kita lakukan ini di sini di equipping. Believers are actually taught on how to minister. Dan setelah itu empowerment, ya. Mereka akan di-empower, diutus untuk bisa merintis gereja atau menjadi pemimpin di cabang yang sudah ada. Alright, berikutnya apa hubungan PSME dengan Numa School of Missions di Philippines? Nah, Numa School of Missions di Philippines itu memberi naungan kita juga. Kita menjadi cabang dari Numa School of Missions dari Philippines. Dan Numa School of Missions dari Philippines ini dibawa gereja Holy Ground Family Fellowship, di mana juga di sana dia salah satu GSJA juga, ya, Assemblies of God di Philippines. Dan mereka punya anggota, kalau di Davao City mereka punya anggota sekitar 2.000 anggota, dan juga mereka punya network of churches sekitar 50-an network of churches di bawah mereka. Maka mereka memulai Numa School of Missions ini untuk memperlengkapi dan melatih pemimpin-pemimpin gereja, dan juga supaya mereka bisa mempunyai mempunyai leader pemimpin-pemimpin kalau mereka mau merintis gereja kemudian hari. Nah, salah satu yang juga saya berterima kasih kepada Pak Andre Budiman, dan juga STT Injili Philadelphia, karena STT Injili Philadelphia memberikan perlindungan atau payung kepada Numa School of Mission di Indonesia supaya kita bisa beroperasi di Indonesia. Kita sudah tanda tangan MOU-nya, dan juga sudah sepakat mata kuliah yang ditawarkan oleh PSME itu diakreditasi oleh STTIP. Berarti lulusan dari PSME dapat melanjutkan studi teologi mereka di STTIP. Okay? Di Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia. Nah, course offerings yang kita punya, penawaran cuma ada 3. Yang pertama, Introduction to Christian Ministry, 6 months. Dan juga ada 2 certificates. Certificate of Church Leadership, 1 tahun. Dan juga Certificate of Church Planting, 1 tahun. Ini bukan, kita feeder to STT. Nah, kita yang, kalau mereka mempunyai minat atau dorongan untuk melanjutkan, nah ini bisa subjek yang mata pelajaran yang ada di dalam ini sudah terakreditasi dengan STTIP. Nah, target mahasiswa kita pertama-tama anggota gereja dan juga pemimpin-pemimpin gereja. Mereka adalah mahasiswa paruh atau part-time students karena mereka sudah bekerja, dan kalau kelasnya kita di malam hari karena mereka kerja, kalau siang hari kerja. Mereka guru, mereka kerja di kantor, mereka sudah punya pekerjaan sendiri, tapi mereka mau belajar lebih lanjut lagi, belajar teologi. Nah, mereka juga mengambil 1 atau 2 mata pelajaran saja setiap 3 bulan, karena setiap mereka udah punya kegiatan-kegiatan pada malam hari, dan mencari hari yang waktu yang mereka tidak sibuk, yang mereka ikut di sana. Berarti tidak full, tapi kita juga lama dari kursusnya juga bisa bervariasi. Oke, visi dari gereja kami
to see multiplying healthy communities of Christ followers, impacting lives and families for eternity. Ini yang visi dari gereja kami. Untuk melihat pelipat gandaan komunitas yang pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sehat, yang berdampak pada kehidupan dan keluarga untuk kekekalan. Meaning, makanya kita harus melatih, kita harus mempersiapkan mereka supaya kita bermultiplikasi dengan cepat dan juga dengan baik. Nah, manfaat dari sistem yang ini, ya kita cabang dari Filipina, tapi juga diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu teradopsi sama Pak Andri dibawa beroperasi di bawah STT Injili Philadelphia. Kalau dari kita dapat dukungan dari Numa School of Mission dari Filipina dan juga Sekolah Tinggi Teologi Injili di Philadelphia, dan PSMI dapat segera beroperasi. Tidak banyak kita harus siapkan. Kita sudah punya guru-gurunya dan sudah punya kurikulumnya, langsung kita beroperasi di bawah naungan, di bawah supervisi dari STTIP. Nah, anggota dan jemaat gereja dari gereja lokal kami akan memiliki kesempatan untuk diperlengkapi untuk merintis gereja dan juga menjadi pemimpin dari pelayanan-pelayanan di dalam gereja kami. Dan kesempatan untuk menghasilkan pemimpin gereja dan perintis gereja yang berbuah dan berdampak. Nah, manfaat untuk STTIP memiliki mahasiswa potensial dari Numa School of Mission, karena kita menjadi feedernya, ya, feedernya. Kalau ada beberapa dari mahasiswa kami yang mau melanjutkan menjadi walaupun mereka sudah punya pekerjaan, mereka sudah punya gelar yang mungkin dari sekuler, tapi mereka mau melanjutkan teologi mereka ini dari kami, karena mata pelajaran sudah diakreditasi, sudah disesuaikan, mereka bisa melanjutkan setelah 1 tahun dari kami, bisa melanjutkan studi mereka di bawah STTIP. Dan STTIP memiliki kesempatan untuk mengirimkan mahasiswa mereka yang akan lulus ke Filipina untuk mengikuti on the job training dan pemaparan atau exposure di gereja Holy Ground Family Fellowship di Davao City. Nah, ini yang juga menjadi, karena ini tertera di MOU yang kita sudah tanda tangan. Dan mungkin yang pertama yang akan pergi ke Filipina di Davao City akan tersana bulan Juli yang akan datang ini. Ada exchange program, berarti mereka juga belajar di sana bagaimana ibadah dan juga pelayanan di Holy Ground Family Fellowship dan juga yang lain-lainnya, okay? Dan mungkin administrasi yang mereka bisa dapat belajar di sana, okay? Yang tujuan kita semua yang tujuan kita STT atau yang feeder kepada STT yang berdampak dan berbuah. Okay? Mungkin di situ saja Pak Nofri, tidak panjang. Ya, baik, terima kasih Pak Lukas. Ya, ini lebih ke arah penyampaian yang disampaikan tentang Numa School of Mission-nya tentangnya. Ya, tapi oke, ini bisa jadi masukan bagi kita. Perkenalan ya, introduction. Karena belum ada hasilnya. Ya. Ya, oke. Adanya di Filipina, di Indonesia baru mulai ya. Di Indonesia baru mulai. Oke. Jadi untuk sesi ini saya akan berikan pertanyaan secara umum aja ya untuk semua moderator yang ada. Ya, jadi karena takutnya ada waktu yang kurang ya, karena untuk Pastor Tommy belum fokus pemaparannya tentang
yang berdampak dan berbuah ya, karena lebih ke arah introduction. Oke, Pastor Tommy ya. Yep. Ya, jadi saya buka untuk kesempatan untuk pertanyaan untuk semua pembicara malam hari ini. Silakan untuk mahasiswa untuk bertanya. Waktunya 10 menit ya.